Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan presentasi makalah saya yang berjudul Firqah-Firqah dalam Islam 1. Secara bahasa, firqah adalah golongan, kelompok atau sekte. Firqah ini lahir sebagai akibat situasi dalam politik yang ada. Adapun terjadi kemunculan firqah dalam Islam ialah tumbuhnya aliran-aliran dalam Islam berpangkal pada pertikaian politik yang merembes ke masalah-masalah keagamaan. Firqah dan sebab-sebab timbulnya secara bahasa. Penyebab munculnya firqah dalam Islam yaitu latar belakangi oleh perbedaan dan perselisihan pandangan tentang masalah politik dan teologi. Untuk lebih lengkapnya, Detiko merangkum beberapa faktor lain yang menjadi penyebab munculnya firqah dalam Islam dari buku Hubungan Penguasa Rakyat yang ditulis oleh Yahya Ismail. 1. Cenderung berpendapat menurut pikiran sendiri. 2. Tajamnya perselisihan dalam bidang fikih. 3. Perselisihan dalam masalah asma, sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. 4. Hilangnya kekuasaan politik Islam dan itunya kekhalifahan. 5. Berani menetapkan kedudukan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa dasar yang kuat. 6. Perbedaan ijtihad di kalangan sahabat. 7. Fanatisme kesukuan bangsa Arab. 8. Perebutan jabatan khalifah. Macam-macam firqah di dalam Islam ada beberapa macam. Yang pertama, ahli sunnah wal jamaah, kaum atau golongan yang mengamalkan ajaran agama Islam murni sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW para sahabatnya. Yang kedua, Syiah, kaum yang beriktikad bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang berhak menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW. Yang ketiga, Khawarij, golongan yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib karena menolak tahkim perdamaian pasca perang Siffin. Dan yang keempat, Murji'ah, kaum yang menangguhkan orang yang bersalah sampai di hadapan Tuhan. Yang kelima, Mu'tazilah, disebut dengan kaum yang menyisihkan diri karena mereka merupakan kaum rasionalis yang hanya menggunakan akal saja. 6. Qadariyah, paham yang percaya bahwa segala tindakan manusia dilakukan sendiri oleh manusia. Tuhan tidak ikut mencampuri perbuatan manusia. Yang ketujuh, Jabariyah, nama Jabariyah diambil dari kata jabara yang artinya memaksa. Paham ini dinamakan Jabariyah karena berpendapat tidak ada ikhtiar bagi manusia. 8. Nahariyah, pendiri Nahariyah adalah Abu Abdullah Husain bin Muhammad An-Najjar, sehingga golongan ini dinamakan Najjariyah karena diambil dari nama pendirinya. 9. Musabihah, disebut sebagai kaum yang menyerupakan karena menyerupakan Tuhan dengan manusia. Yang ke-10, Wahabi, pendiri paham Wahabi adalah Muhammad bin Abdullah Wahab, sebab itu pahamnya disebut dengan Wahabi. Yang 11, Bahaiyah, didirikan oleh seseorang Syiah Imamiyah di Iran bernama Mirza Ali Muhammad. Ia menyebut dirinya sebagai Al-Bab, yaitu pintu. Pintu yang dimaksud adalah pintu yang menghubungkan dengan imam yang lenyap yang akan keluar dari akhir zaman. Yang kedua, Ahmadiyah, pendirinya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Ia mengaku menerima wahyu dari Tuhan dan mengaku diangkat menjadi nabi. Jadi firqah yang akan dibahas yaitu 3. Yang pertama Syiah, dan yang kedua Jabariyah, dan yang ketiga Qadariyah. Selanjutnya, dalil tentang persaudaraan dalam Islam dan keutamaannya. Kata Syiah dalam kebahasaan sudah dikenal sejak awal kepemimpinan Islam sebagai identifikasi terhadap kelompok-kelompok yang mengidolakan seseorang yang dianggap sebagai tokoh. Adapun Syiah dalam terminologi terdapat banyak pengertian yang sangat sulit dapat mewakili seluruh pengertian Syiah.
Ditegaskan mazhab Syiah 12 imam secara internasional diakui sebagai bagian dari Islam. Kami tidak menyembah patung, kami menyembah Allah Subhanahu wa taala, tegasnya. Dalam Syiah ada 12 imam ini dan nama-nama mereka, yaitu yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Hasan bin Ali, yang ketiga Husain ibn Ali, dan yang keempat Ali ibn Husain dan lain. Dan yang selanjutnya mengenal 4 kelompok dalam Syiah. Yang pertama Syiah Bulat, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah, Muhammad Abu Zahrah, mengatakan kelompok Syiah ekstremis ini hampir dapat dikatakan punah. Dan yang kedua Syiah Islamiyah, yang ketiga Syiah Zaidiyah, yang keempat Syiah Isna Asyariyah. Dan selanjutnya ialah aliran Qadariyah dan Jabariyah. Golongan Qadariyah menekankan pada otoritas kehendak dan perbuatan manusia. Mereka memandang bahwa manusia itu berkehendak dan melakukan perbuatannya secara bebas. Sedangkan golongan Jabariyah adalah antitesa dari pemahaman Qadariyah yang menekankan pada otoritas Tuhan. Dan selanjutnya nama tokoh pendiri aliran Syiah, Jabariyah, dan Qadariyah. Pendiri aliran Syiah adalah menurut sejarah aliran Syiah mulai muncul di akhir masa kekhalifahan Utsman bin Affan, yaitu Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang menjadi seorang Muslim dan disebut sebagai agen Yahudi, untuk disusupkan ke dalam umat Islam guna merusak tatanan dan masyarakat Muslim. Yang dua pendiri aliran Jabariyah, yang pertama Jam bin Safwan, dua Al-Ja'ad bin Dirham, yang ketiga Husain bin Muhammad Al-Najjar, yang keempat Dirar ibn Ammar. Selanjutnya pendiri aliran Qadariyah yang pertama Ma'ad al-Juhani di daerah Irak. Ma'ad adalah seorang tabi'i yang dapat dipercaya dan penuh berburu pada Hasan al-Basri. Dan yang kedua Gailan ad-Dimisaki di daerah Syam. Gailan adalah seorang orator berasal dari Damaskus dan menjadi Maula Utsman bin Affan. Sekian dari saya. Bila ada salah atau kurang dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.